Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Akademi Afor. Kali ini kita akan membahas kompetensi manajerial. Saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal untuk melatih teman-teman. Semoga dengan memahami tipsnya dan jenis soal, teman-teman bisa dengan mudah menjawab soal kompetensi manajerial nantinya. Baik, langsung saja mungkin kita masuk ke soal nomor 1, manajerial part pertama. Oke, di sini Andi adalah seorang pegawai yang dipercaya untuk memegang uang kas kecil kantornya. Suatu hari, ia menghadapi godaan untuk meminjam uang tersebut karena butuh dana mendesak untuk kebutuhan pribadi. Namun, peraturan kantor melarang keras penggunaan uang kas. Di sini ada peraturan kantor melarang keras penggunaan uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andi? Opsi A-nya, menggunakan uang tersebut sementara dan berjanji akan menggantinya secepat mungkin. Ini salah teman-teman, karena dia menggunakan uangnya. Sementara itu di soal ada peraturan kantor melarang keras penggunaan uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Yang Bravo melaporkan kebutuhannya kepada atasan dan meminta solusi. Ini boleh. Yang Charlie meminjam uang dari rekan kerja tanpa pengetahuan atasan. Kurang tepat. Yang Delta mengabaikan kebutuhannya dan tetap mematuhi aturan. Ini juga masuk. Mengabaikan kebutuhan dan tetap mematuhi aturan. Antara Bravo dengan Delta, yang mana kira-kira yang menunjukkan kepatuhan? Berarti ini yang Delta ya teman-teman, mengabaikan kebutuhan dan tetap mematuhi aturan. Karena yang Bravo ini melaporkan kebutuhannya pada atasan dan meminta solusi, ini tidak menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan. Karena di sini sudah tertulis bahwa peraturan di kantor melarang keras. Berarti jawaban Bravo kurang tepat. Jawaban nomor 1 adalah Delta. Oke. Kita lihat coba pembahasannya. Oh, ini terkait dengan materi integritas teman-teman. Betul tadi. Untuk melihat kepatuhan kita terhadap peraturan. Oke. Kita pindah soal nomor 2. Siti adalah seorang supervisor yang baru saja menerima laporan proyek dari timnya. Ia merasa laporan tersebut kurang jelas dan ingin meminta klarifikasi kepada salah satu anggota tim, Joko, agar laporan dapat segera diperbaiki. Bagaimana cara Siti menyampaikan masukan kepada Joko? Oke, di sini Siti posisinya dia seorang supervisor teman-teman ya. Opsi A, mengkritik Joko di depan seluruh anggota tim. Kurang etis teman-teman. Mengkritik Joko di depan seluruh anggota tim. Yang kedua, menghubungi Joko secara pribadi dan memberikan masukan dengan jelas. Oke, masuk. Yang Charlie memberikan laporan seperti itu dan mengerjakan perbaikannya sendiri. Kurang tepat menurut saya. Meskipun mengerjakan secara sendiri itu menggambarkan kemandirian, tetapi begini, di sini di soal dia bilang dia sudah merasa laporannya kurang jelas, jadi dia ingin meminta klarifikasi. Kalau dia membiarkan laporannya tetap seperti itu tidak selaras dengan di soal teman-teman. Yang Delta memberikan teguran keras agar lebih teliti di masa depan. Ini kurang tepat juga. Jadi jawabannya yang Bravo. Coba kita lihat pembahasannya teman-teman. Ini komunikasi ya. Komunikasi, subtes komunikasi. Oke, yang ketiga, Rani adalah petugas layanan. Posisinya petugas layanan pelanggan di kantor pemerintah. Seorang warga datang dengan keluhan mengenai pelayanan yang lambat. Warga tersebut berbicara dengan nada yang tinggi dan terlihat sangat kesal. Apa respon terbaik Rani? Nada yang tinggi dan terlihat kesal. Apa respon terbaik Rani? Yang Alfa menjelaskan bahwa warga lain juga mengalami hal yang sama, sehingga dia harus bersabar. Oke, di sini
Tidak ada mengatakan di soal bahwa warga lain juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Jadi ini tidak selaras dengan air di soal. Kurang tepat. Yang Bravo meminta warga untuk tetap tenang dan menunggu sesuai dengan antrian. Oke, masuk. Yang C, yang Charlie mendengarkan keluhan dengan tenang dan mencari solusi terbaik. Ini juga masuk. Yang Delta meminta bantuan rekan kerja untuk menangani warga tersebut agar Rani tidak stres. Kurang tepat, teman-teman. Antara Bravo dengan Charlie. Oke, menurut saya yang paling tepat itu yang Charlie, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan warganya ini dia mengeluh dan dia berbicara dengan nada yang tinggi, sehingga kita harus mendengarkan keluhan itu dengan tenang dulu, kemudian mencari solusi terbaik agar bisa menyelesaikan permasalahan si warga tadi. Kalau yang Bravo meminta warga untuk tetap tenang dan menunggu sesuai antrian, itu tidak mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang ada dalam soal. Seperti saya bilang, cari yang menyelesaikan masalah dalam soal. Jadi jawaban yang nomor 3 adalah Charlie. Coba kita lihat pembahasannya. Oke, betul, yang Charlie. Menunjukkan kemampuan mendengar yang aktif dan memberikan pelayanan terbaik dengan cara mencari solusi terbaik. Ini pelayanan publik, teman-teman. Oke, soal keempat. Ahmad adalah seorang kepala tim. Kepala tim posisinya. Perusahaannya baru saja menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Sebagian besar anggota tim Ahmad merasa kesulitan dengan perubahan ini. Apa langkah Ahmad untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, teman-teman. Di sini sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Jika ada teknologi mutakhir atau teknologi terbaru dan modern yang ingin diterapkan di instansi kita nantinya, itu pasti terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Pro ini biasanya yang kaum muda-muda biasanya. Kalau kontra, dia itu kebanyakan kalau ada teknologi terbaru, yang menolak itu kebanyakan orang-orang yang sudah berumur. Orang-orang yang sudah berumur, karena dia cenderung sulit untuk beradaptasi. Ketika ada pembaruan teknologi mutakhir di instansi teman-teman nantinya, teman-teman harus memposisikan dirinya di pihak yang pro, yaitu yang mendukung teknologi tersebut. Kalau ada jawaban yang mendukung teknologi tersebut, atau yang sampai mengajak rekan lain untuk ikut menyetujui teknologi itu, pilih jawaban itu, teman-teman. Karena kita harus berada di pihak yang pro, mendukung perubahan tersebut. Coba kita lihat opsinya. Yang A, memaksa tim untuk segera beradaptasi dengan sistem baru. Kalau di sini kalimatnya mengajak, ini yang paling tepat. Tapi karena di sini memaksa, teman-teman, memaksa tim, jadi kurang tepat menurut saya. Kemudian yang Bravo, memberikan pelatihan kepada tim agar lebih memahami sistem baru. Ini juga boleh, teman-teman. Kenapa saya bilang memberikan pelatihan ini boleh? Karena di sini juga posisinya si Ahmad, dia adalah kepala tim. Berarti dia mempunyai wewenang untuk memberikan pelatihan. Tetapi ketika di soal posisinya hanya pegawai biasa atau staf biasa, itu memberikan pelatihan jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia hanya staf biasa, teman-teman. Itu bukan wewenangnya. Di luar dari wewenangnya itu memberikan pelatihan. Tapi karena di sini di soal Ahmad adalah kepala tim, maka memberikan pelatihan adalah merupakan wewenang dari si Ahmad juga. Begitu, teman-teman. Yang Charlie mengusulkan kepada manajemen untuk kembali ke sistem yang lama. Kurang tepat. Ini masuknya di kontra. Yang Delta membiarkan tim menemukan cara sendiri untuk beradaptasi. Kurang tepat, teman-teman. Menurut saya jawabannya adalah Bravo. Kita lihat ya. Oke, aman, Bravo. Ini mengelola perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, Dina bekerja dalam tim yang memiliki anggota dengan latar belakang dan gaya kerja berbeda-beda. Suatu hari terjadi perdebatan antar anggota tim yang membuat proyek terhenti sementara. Bagaimana cara Dina membantu menyelesaikan perdebatan tersebut? Oke, di sini Dina posisinya hanya
pegawai biasa ya, bisa dibilang pegawai biasa saja karena tidak ada jabatannya di sini. Kita baca opsi A, mengabaikan perdebatan karena bukan tanggung jawabnya, kurang tepat. Tidak menunjukkan sikap yang aktif. Yang Bravo mengajak semua anggota untuk diskusi bersama mencari solusi. Ini bisa mengajak. Beda dengan mengadakan rapat. Mengadakan rapat itu bukan wewenang dari pegawai biasa, teman-teman. Itu wewenang dari atasan kalau mengadakan rapat. Tapi karena di sini kalimatnya mengajak, itu semua orang bisa lakukan. Kalau mengajak, teman-teman, semua orang bisa lakukan. Jadi ini menurut saya betul. Yang Charlie memihak salah satu anggota yang ia anggap benar, kurang tepat. Yang D, melaporkan perdebatan ini kepada atasan agar segera diatasi. Oke, ini juga benar menurut saya. Karena melapor perdebatan, melapor ke atasan, itu juga wewenangnya seorang bawahan. Jadi seorang bawahan itu tidak boleh mengadakan kayak rapat, mengadakan pelatihan. Dia hanya sebatas melapor kepada atasan jika masalahnya terlalu berdampak luas, teman-teman. Di antara Bravo dengan Delta, kira-kira yang mana paling tepat? Menurut saya yang paling tepat itu Bravo, karena di sini dia seperti menunjukkan keaktifan. Beda dengan Delta, dia hanya langsung melapor tanpa mencoba mencari solusi terlebih dahulu. Jadi menurut saya jawaban paling benar adalah Bravo. Oke, aman teman-teman. Oke, ini tadi yang Delta, melapor perdebatan kepada atasan itu tepat dalam kondisi tertentu, tetapi bisa dilihat sebagai ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Begitu, teman-teman. Ini kerjasama. Kemudian nomor 6. Hendra diberi tugas menyelesaikan laporan penting dalam waktu yang sangat singkat. Laporan penting dalam waktu yang singkat, posisinya hanya pegawai biasa ini, teman-teman ya. Namun ia menyadari bahwa hasil kerjanya mungkin kurang maksimal jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apa sebaiknya dilakukan oleh Hendra? Yang Alpha mengerjakan sendiri meskipun hasilnya tidak maksimal, kurang tepat. Kalau yang B, meminta perpanjangan waktu pada atasan tanpa mencoba, kurang tepat. Ada kalimat negatifnya, teman-teman. Jadi yang ada juga kalimat negatifnya, kita seleksi, kita buang, teman-teman. Bukan kalimat negatif, tapi konteksnya negatif. Ketika konteks soal negatif tidak selaras dengan soal, kita buang langsung. Saya ulangi, konteksnya yang negatif, teman-teman, bukan katanya. Yang Charlie membagi pekerjaan dengan rekan kerja agar selesai tepat waktu. Ini menurut saya benar karena di soal di sini tadi ada dia bilang kerjanya mungkin kurang maksimal jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dengan membagi pekerjaan dengan rekan kerja, itu bisa menyelesaikan masalah dalam soal, menurut saya. Yang Delta membiarkan tugas tertunda, kurang tepat. Jadi jawaban paling tepat untuk nomor 6 adalah Charlie. Oke, aman Charlie. Nomor 7, Lina adalah seorang pemimpin tim, teman-teman, posisinya, yang memiliki anggota baru bernama Edo. Edo memiliki potensi besar, tetapi sering kali kurang percaya diri dalam mengerjakan atau menjalankan tugasnya. Apa langkah terbaik Lina untuk membantu Edo? Membantu si Edo. Kita baca yang Alpha. Memberikan tugas kecil tanpa tanggung jawab agar tidak terlalu tertekan. Kurang tepat, teman-teman. Kalau yang Bravo, membimbing Edo dan memberikan masukan yang membangun. Ini masuk karena membimbing dan memberikan masukan juga merupakan wewenang dari si pimpinan tim. Makanya sangat perlu diperhatikan posisi dalam soal, posisi subjek dalam soal. Yang Charlie membiarkan Edo belajar sendiri, kurang tepat. Yang Delta mengalihkan tugas Edo kepada anggota lain yang lebih berpengalaman, kurang tepat juga. Yang paling tepat menurut saya adalah Bravo. Oke, kita lihat coba ya. Oke, aman, Bravo. Pengembangan diri dan orang lain. Oke, kita pindah ke nomor 8, teman-teman. Budi adalah seorang kepala proyek posisinya, teman-teman, yang menghadapi dilema. Dua vendor menawarkan solusi yang berbeda untuk masalah proyeknya.
Vendor A lebih cepat, tetapi biayanya lebih mahal. Vendor B lebih murah, tetapi waktu pengerjaannya lebih lama. Bagaimana Budi mengambil keputusan? Oke, di sini lumayan dilema ya teman-teman. Antara yang cepat tapi mahal atau murah tapi pengerjaannya lebih lama. Yang opsi A memilih vendor untuk menyelesaikan proyek lebih cepat. Kita simpan dulu. Untuk menghemat anggaran, yang Bravo simpan dulu. Yang Charlie melibatkan tim untuk mempertimbangkan dampak dari kedua pilihan. Oh, ini kayaknya lebih tepat teman-teman. Yang Delta menunda keputusan sampai situasi lebih jelas, kurang tepat. Ini melibatkan tim untuk mempertimbangkan dampak, itu masuk di diskusi ya teman-teman. Masuk di diskusi. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang Charlie. Coba ya kita lihat. Oke, aman yang Charlie teman-teman. Pengambilan keputusan. Oke. Ini sama. Oke. Yang Bravo yang 9. Kita pindah nomor 9. Wulan menemukan beberapa kesalahan laporan keuangan di departemennya yang bisa merugikan perusahaan. Dampak dari masalahnya sudah besar teman-teman, karena bisa merugikan perusahaan. Temannya yang bertanggung jawab atas laporan itu meminta Wulan untuk tidak melaporkan hal tersebut karena takut akan konsekuensinya yang akan diterimanya. Apa sebaiknya tindakan Wulan? Coba yang kita baca yang Alpha. Membantu temannya memperbaiki laporan tanpa melaporkannya. Kurang tepat teman-teman. Di sini konteksnya negatif karena tanpa melaporkannya. Kenapa harus dilaporkan? Karena ini dampaknya akan merugikan perusahaan. Terlalu luas dampaknya teman-teman. Kalau yang Bravo membiarkan laporan tersebut apa adanya demi menjaga hubungan baik. Kurang tepat juga. Yang C, melaporkan kesalahan kepada atasan meskipun temannya keberatan. Ini bisa benar. Yang Delta meminta temannya untuk melapor sendiri kepada atasan. Ini juga benar. Antara Charlie atau Delta ya teman-teman. Menurut saya yang Charlie teman-teman, karena di sini dia menunjukkan integritasnya si Wulan dengan melaporkan kesalahan kepada atasan. Jadi kalau ada permasalahan di soal yang tidak terlalu berdampak luas, misalnya kayak ada satu orang rekan kerja yang mungkin malas dalam menyelesaikan tugasnya, itu kan tidak terlalu berdampak luas. Kita hanya perlu mengajak rekan kerja tersebut berdiskusi, bilang terkait apa masalahnya. Tapi kalau rekan kerja tersebut sudah berulang kali melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, itu kan bisa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi itu dampaknya sudah besar. Jadi ketika dampak dari permasalahan sudah terlalu besar, kita sebagai bawahan harus melapor kepada atasan. Makanya di sini menurut saya yang benar adalah yang Charlie. Kita lihat ya. Oke, aman Charlie. Nomor 10. Nomor 10 adalah Ani. Ani adalah anggota tim yang sering merasa ide-idenya diabaikan oleh timnya. Ketika ia mencoba menyampaikan ide baru, anggota tim lain langsung menolaknya tanpa pertimbangan. Bagaimana Ani seharusnya menyikapi situasi tersebut, situasi ini? Yang A, tetap tenang dan minta penjelasan mengapa idenya ditolak. Oke, boleh. Memaksakan agar idenya diterima karena ia merasa benar, salah. Yang C, tidak lagi berpartisipasi dalam diskusi, kurang tepat. Melaporkan masalah ini kepada atasan agar mendapat dukungan, kurang tepat juga. Karena kenapa dia tidak terlalu perlu, tidak harus mendapat dukungan, karena di sini sudah sering diabaikan ide-idenya teman-teman. Berarti ada yang salah itu ada di Aninya, bukan di rekan kerjanya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang Alpha. Kita lihat ya. Oke, aman yang Alpha. Oke, sudah 10 ya teman-teman. Di sini saya punya latihan soal manajerial. Jadi teman-teman bisa pause videonya, kemudian dijawab. Teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Oke, 3 nomor. Teman-teman bisa pause, kemudian dibaca dan dijawab di
kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk kompetensi manajerial part pertama. Berikutnya saya akan membahas kompetensi sosiokultural. Jika ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada teman-teman yang sudah tes dan ingin berbagi soal untuk kita bahas bersama, boleh menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Mungkin itu saja, sampai ketemu di pertemuan berikutnya sosiokultural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.